Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali bergerak di bursa transfer. Kali ini, raksasa Serie A itu dilaporkan mengarahkan radar ke Bundesliga dengan membidik bek sayap Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Dilansir dari media Jerman Bild yang dikutip FC Internews, manajemen Nerazzurri tengah memantau situasi pemain asal Swedia tersebut. Penampilannya bersama Dortmund musim ini membuat Inter mulai mempertimbangkan langkah konkret pada jendela transfer musim panas mendatang. Svensson sejatinya baru bergabung dengan Die Borussen pada Februari lalu dari klub Denmark, Nordsjælland, dengan status pinjaman. Namun performa konsistennya di paruh kedua musim membuat Dortmund tak ragu mengikatnya secara permanen pada musim panas. Musim ini pemain 23 tahun itu sudah mencatatkan 31 penampilan di berbagai kompetisi. Fleksibilitasnya yang mampu bermain di beberapa posisi sisi lapangan menjadi nilai tambah tersendiri. Pelatih Dortmund, Niko Kovac, disebut memandang Svensson sebagai bagian penting dalam skema timnya. Karena itu, klub Bundesliga tersebut diyakini tak akan membuka negosiasi di bawah angka 30 juta euro. Di sisi lain, Inter memang berpotensi kehilangan Denzel Dumfries pada akhir musim. Jika bek asal Belanda itu hengkang, kebutuhan akan pengganti sepadan menjadi prioritas utama manajemen. Nama Marco Palestra sempat dikaitkan sebagai opsi domestik. Namun, Svensson dinilai sebagai alternatif yang menarik, terlebih dari sisi harga yang relatif lebih terjangkau dibanding talenta muda Italia tersebut. Duel klasik Serie A kembali tersaji di Stadio San Siro akhir pekan ini saat Inter Milan menjamu Juventus dalam laga syarat gengsi. Namun jelang pertemuan panas tersebut, ada satu fakta yang sulit dibantah. Lini serang Nerazzurri berada di level berbeda. Menurut laporan Corriere dello Sport yang dikutip FC Inter 1908, produktivitas gol Inter di bawah arahan Christian Cifu menjadi pembeda mencolok dibanding rival abadinya itu. Inter baru saja menunjukkan ketajamannya dengan membantai Sassuolo 5-0 di Mapei Stadium. Hasil tersebut membuat total gol mereka di Serie A musim ini menembus angka 57. Jumlah itu terpaut jauh dari Juventus yang menjadi tim tertajam kedua, dengan selisih 16 gol lebih sedikit dari Inter. Statistik ini menjadi sinyal bahaya bagi Bianconeri jelang laga di San Siro. Ketajaman Inter tak lepas dari performa luar biasa Lautaro Martinez. Sang kapten kembali mencetak gol, menjadikannya kali kedua musim ini ia mencatat 4 laga beruntun mencetak gol di Serie A. El Toro kini memimpin daftar top skor dengan keunggulan 6 gol atas pesaing terdekatnya, Nico Paz, dalam perburuan Capocannonieri. Sebaliknya, Juventus belum memiliki mesin gol yang benar-benar konsisten. Kenan Yildiz masih menjadi top skor klub dengan 8 gol liga. Sementara rekrutan anyar Jonathan David baru mengoleksi 5 gol di musim debutnya di Italia. Jumlah itu bahkan masih kalah dari Marcus Thuram yang telah mengantongi 7 gol, termasuk 1 gol yang mengakhiri pacekliknya akhir pekan lalu. Dengan angka-angka tersebut, Inter tak hanya unggul secara mental usai kemenangan besar, tetapi juga datang dengan daya gedor yang jauh lebih menakutkan. Persaingan sepatu emas Eropa musim ini mulai mengerucut. 3 nama tampak menjauh di papan atas, namun Kapten Inter Milan Lautaro Martinez tetap menjaga asa dengan menembus jajaran 10 besar. Saat ini, Harry Kane memimpin klasemen dengan 48 poin, diikuti Kylian Mbappe 46 poin, dan Erling Haaland 42 poin. Ketiganya tampak kokoh di podium dan sulit dikejar dalam waktu dekat. Namun di belakang mereka, Lautaro terus merangsek naik. Striker Argentina itu tengah berada dalam performa impresif.
10 gol dalam 12 laga liga terakhir membuatnya mengoleksi 28 poin dan menempati posisi ke-7 klasemen sementara sepatu emas. Tak hanya itu, gol terbarunya juga menjadi gol ke-171 bersama Inter, menyamahi torehan legenda klub Roberto Boninsegna dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Inter. Di atas Lautaro, posisi keempat saat ini ditempati Igor Thiago dari Brentford dengan 34 poin. Vedat Muriqi dari Mallorca menyusul dengan 30 poin. Sementara Vangelis Pavlidis mengoleksi 28,5 poin, Lautaro sejajar dengan Le Magic di angka 28 poin. Bagaimana perhitungan poinnya? Sistem penilaian sepatu emas didasarkan pada tingkat kesulitan liga. 2 poin per gol untuk Premier League, La Liga, Serie A, dan Bundesliga. 1,5 poin per gol untuk Liga peringkat 6 hingga 22 dalam koefisien UEFA, 1 poin per gol untuk liga lainnya. Karena Serie A masuk kategori teratas, setiap gol Lautaro bernilai 2 poin penuh, memberinya peluang realistis untuk terus menanjak jika tren positif ini berlanjut. Meski podium tampak menjauh, posisi 4 besar masih dalam jangkauan. Dengan konsistensi yang ia tunjukkan belakangan ini, bukan mustahil El Toro terus mengamuk hingga akhir musim. Kabar sensasional datang terkait striker Inter Milan, André Ioanboni. Pemain muda berbakat itu dikabarkan tidak akan memperkuat Prancis di ajang internasional mendatang, melainkan memilih membela Pantai Gading. Isu ini mencuat dari jurnalis terkenal asal Pantai Gading, San Severin, yang menyebut Boni bersama bek Manchester United Leny Yoro akan bergabung dengan tim nasional Elevens pada jendela internasional Maret mendatang. Jika kabar ini benar, maka keputusan tersebut akan menjadi kejutan besar dalam persaingan perebutan pemain berdarah ganda antara Federasi Prancis dan negara-negara Afrika. Baik Boni maupun Yoro memang pernah membela Prancis di level usia muda, namun hingga kini keduanya belum mencatatkan penampilan resmi bersama tim nasional senior Les Bleus. Situasi ini membuka peluang bagi Pantai Gading untuk mengamankan komitmen mereka sebelum Prancis mengambil langkah lebih lanjut. Langkah tersebut tentu menjadi manuver strategis jelang Piala Dunia 2026. Pantai Gading diproyeksikan menghadapi lawan berat seperti Jerman dan Ekuador, sehingga tambahan amunisi muda berkualitas akan sangat berarti. Bagi Boni sendiri, keputusan ini bisa menjadi titik balik besar dalam karir internasionalnya. Kini publik menunggu, apakah rumor tersebut benar-benar terwujud pada Maret nanti. Luis Henrique sempat menjadi tanda tanya sejak pertama kali tiba di Inter Milan. Didatangkan dengan ekspektasi besar, winger asal Brazil itu dianggap belum mampu memberi dampak nyata, terutama di sepertiga akhir lapangan. Terlalu banyak keraguan, terlalu sedikit keputusan tegas. Namun keadaan perlahan berubah. Cedera Denzel Dumfries membuka ruang bagi Luis Henrique untuk tampil konsisten sebagai starter. Kesempatan itu tak ia sia-siakan. Puncaknya datang saat ia mencetak gol perdananya di Italia dalam kemenangan telak atas Sassuolo, sebuah momen yang terasa seperti jawaban atas berbagai kritik. Menurut laporan Libero, keterlambatan adaptasi justru menjadi bagian dari proses yang membentuk perannya saat ini. Luis Henrique bukan hanya soal dribble atau gol, melainkan keseimbangan tim. Dalam sistem Christian Cifu yang lebih vertikal dan langsung, Inter membutuhkan pemain yang mampu menjaga struktur permainan. Dengan Federico Di Marco yang sangat ofensif di sisi kiri, Luis Henrique memberi kestabilan. Ia menghadirkan keseimbangan taktis, kejernihan dalam pengambilan keputusan, ketelitian dalam distribusi bola. Kualitas-kualitas ini memang tidak selalu terlihat mencolok, tetapi krusial dalam menjaga ritme permainan. Angkanya pun berbicara. Dalam 13 laga Serie A saat Luis Henrique menjadi starter, Inter meraih 12 kemenangan dan 1 hasil imbang. Rata-rata 2,85 poin per pertandingan, proyeksi yang setara dengan 108 poin dalam satu musim penuh. Sebaliknya,
Tanpa dirinya di starting 11, Nerazzurri mencatat 3 kekalahan dan hanya 2 kemenangan, dengan rata-rata poin turun drastis menjadi 1,2 per laga. Dengan total 1.543 menit bermain, Luis Henrique kini menjadi pemain ke-12 dengan menit terbanyak di skuad. Ia telah bertransformasi dari proyek jangka panjang menjadi elemen penting. Gol ke gawang Sassuolo bukan sekedar angka di papan skor. Itu adalah pembuktian untuk para pengkritik, untuk manajemen yang menggelontorkan 25 juta euro termasuk bonus, dan untuk Christian Chivu yang terus memberinya kepercayaan. Pada akhirnya, kisah Luis Henrique bukan hanya tentang individu. Ini adalah simbol ketahanan Inter, tim yang mungkin sering diragukan tetapi tetap tampil efisien dan kompetitif.